Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania. Saya prodi dari Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan membacakan tentang sejarah bahasa Indonesia. Baik. Bahasa Indonesia resmi diproklamasikan pada tanggal 28 Oktober 1928. Ketika para pemuda dari seluruh Nusantara berkumpul dan menyaksikan Sumpah Pemuda yang berisi janji untuk 1. Mencurahkan satu tanah air Indonesia, 2. Menjadi satu bangsa bahasa Indonesia, 3. Mempertahankan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan Sumpah Pemuda tersebut, bahasa Indonesia ditegaskan sebagai bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara yang dimuat dalam pasal 36 Undang-Undang 1945. Bahasa Melayu sebagai bahasa dasar bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia erat kaitannya dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu sejak dahulu digunakan sebagai bahasa perantara atau bahasa pergaulan. Oleh karena itu, dasar bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada awalnya, ketika Kerajaan Sriwijaya memperluas wilayah ke Asia Tenggara, bahasa Melayu kuno digunakan sebagai bahasa perantara dengan kerajaan-kerajaan lain. Fakta ini dapat dibuktikan dengan adanya prasasti kedukan bukti di Palembang yang berasal dari tahun 683 Masehi, Kota Kapur di Jambi yang berasal dari tahun 688 Masehi. Baik. Fungsi bahasa Melayu pada masa Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Antara lain bahasa perdagangan. Bahasa perdagangan digunakan sebagai bahasa perdagangan di wilayah Asia Tenggara sehingga memungkinkan orang-orang dari berbagai etnis untuk berkomunikasi dan melakukan transaksi bisnis. Yang kedua, bahasa sastra. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa sastra, terutama dalam karya-karya sastra Melayu klasik seperti Hikayat Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu. Sejarah Melayu kan. Perkembangan bahasa Melayu dalam komunikasi. Bahasa Melayu digunakan di mana-mana, baik di luar, di dalam. Sering kita mendengarkan bahasa Melayu. Dan semakin berkembang di Nusantara, bahasa Melayu ini kemudian dipengaruhi oleh corak budaya setiap daerah yang kemudian mempengaruhi bentuk dan perkembangannya. Sehingga bahasa Melayu tumbuh dengan pengaruh bahasa-bahasa lain seperti bahasa Sanskerta, Persia, Arab, dan bahasa Eropa. Dalam perkembangan, bahasa Melayu mengalami variasi dialek yang berbeda-beda antara daerah satu dengan yang lainnya. Perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia berawal dari pengaruh bahasa Melayu pada masa kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu kemudian berkembang di Nusantara dan dipengaruhi oleh berbagai bahasa lain seperti bahasa Sanskerta, Persia, Arab, dan bahasa Eropa. Selama berabad-abad, bahasa Melayu dijadikan bahasa perantara atau pergaulan di Nusantara dan memiliki dialek yang berbeda-beda antara daerah. Pada Bangsa Kebangkitan Nasional, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa persatuan dengan disahkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Perkembangan bahasa Indonesia kemudian didorong oleh berbagai kegiatan politik, perdagangan, surat kabar, serta upaya memodernkan bahasa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945,
Bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara yang memiliki kedudukan dan fungsi yang penting. Saat ini, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah memberikan perhatian khusus pada perkembangan bahasa Indonesia dengan membentuk lembaga Pusat Bahasa Indonesia dan penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia. Baik, mungkin cuman sampai di sini sejarah bahasa Indonesia. Kurang dan lebihnya kita bisa tanyakan langsung bagaimana perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.